Halo teman-teman, selamat pagi. Baik, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang PPh pasal 21. Saya harus mengulang kembali ini karena beberapa dari kalian masih ada yang belum paham, dan supaya lebih paham lagi serta mungkin ada beberapa tambahan yang kamu bisa praktekkan, ada beberapa tambahan informasi. Baik, yang pertama, PPh 21 itu menyangkut tentang penghasilan, baik penghasilan badan maupun penghasilan orang pribadi. Nah, dalam pajak itu ada dua hal. Yang pertama adalah objek pajak, yang kedua adalah subjek pajak. PPh 21, objek pajaknya itu adalah penghasilan. Penghasilan yang seperti apa? Ada upah, lalu ada apa lagi? Ada gaji, ada honorarium, ada tunjangan. Tunjangan itu ada tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, ada uang makan, dan pembayaran-pembayaran lain yang diterima oleh subjek pajak selain perjalanan dinas. Begitu ya. Nah, untuk subjek pajaknya atau yang terkena pajak itu yang pertama pegawai. Baik pegawai tetap dan bukan pegawai atau pegawai yang tidak tetap. Pegawai dan bukan pegawai itu adalah subjek pajak. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari kegiatan tersebut. Misalnya, kamu ditugaskan oleh kantormu ikut seminar, pasti kantormu akan memberikan uang untuk sangu. Nah, itu pasti dipotong PPh pasal 21. Selain itu ada penerima pesangon dan penerima pensiun. Penerima pesangon dan penerima pensiun itu juga dipotong PPh pasal 21 setiap dia menerima pesangon dan pensiunnya. Nah, sampai sini kita akan langsung berlatih ke bagaimana langkah perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, dalam PPh pasal 21 itu kita cari penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari bisa upah, gaji, tunjangan-tunjangan, lembur, dan bonus. Upah, kalian tahu sendiri toh, kalau upah berarti jumlahnya tidak tetap. Sedangkan gaji jumlahnya yang diterima akan tetap. Ditambah lagi premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Maaf. Nah, semua ini itu adalah penghasilan bruto. Untuk bonus kita perlakukan khusus, yaitu tidak disetahunkan, atau dalam artian, jadi kalau misalnya kita dapat bonus itu hanya satu kali dalam 1 tahun misalnya, ya maka ya hanya bonus itu saja dan tidak disetahunkan. Maaf dulu kalau misalnya saya pernah bilang bahwa bonus itu disetahunkan. Yang disetahunkan saat ini adalah lembur karena peraturannya berubah. Kenapa lembur disetahunkan? Karena lembur itu adalah kelebihan jam kerja. Dan biasanya setiap bulan jumlahnya tetap. Misalnya, saya umumnya guru itu mengajar seminggu 24 jam. Tapi saya mengajar 30 jam setiap minggu. Maka kelebihan jam saya setiap minggu adalah 6 jam. Nah, kelebihan jam mengajar saya itu adalah lembur saya dan jumlahnya tetap. Dan juga kalau di perusahaan-perusahaan mungkin juga bisa seperti itu. Misalnya hari Jumat harusnya hari pendek, tapi karyawan diminta bekerja
dengan tambahan jam yang rutin setiap Jumatnya. Nah, maka itu dihitung sebagai lembur. Sampai sini. Lalu ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ingat, hanya yang dibayar pemberi kerja. Kalau premi asuransi yang dibayar oleh dirimu sendiri, itu tidak dihitung. Lalu, untuk penghasilan bruto kita cari setelahnya adalah pengurangan. Nah, pengurangan di sini itu bisa berupa biaya jabatan, iuran BPJS. Nah, biaya jabatan itu apa toh? Biaya jabatan itu adalah pengurangan atau keringanan pajak dari pemerintah karena kamu sudah memperoleh atau memelihara penghasilan yang jumlahnya tetap. Dalam hal ini berarti kalau yang penghasilannya tetap itu bisa pegawai kontrak atau pegawai tetap. Jumlahnya sendiri diatur 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kalau misalnya lebih dari 500.000 gimana, Pak? Yang ditulis adalah 500 ribunya kalau per bulan, tapi kalau per tahun ya 6 jutanya. Seperti itu. Kurang baik apalagi kamu dikasih pengurangan pajak. Nanti akan ada pengurangan pajak lagi. Yang kedua adalah iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Ingat, yang dibayarkan karyawan. Apa saja itu? Ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. BPJS itu ada dua, ada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Kalau ketenagakerjaan itu biasanya hari tua dan pensiun. Ingat, yang dibayarkan karyawan. Kalau itu semua ada, maka itu masuk pengurangan. Untuk ketentuan-ketentuan lebih lanjut, itu kamu bisa baca di link yang saya kirimkan bersama dengan video tutorial ini. Lalu, kita mencari penghasilan neto, yaitu dengan penghasilan bruto yang tadi kita peroleh, dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang kita juga peroleh tadi. Itu adalah penghasilan neto. Dan ingat, itu baru penghasilan neto per bulan, kalau memang gajinya itu per bulan. Maka perlu disetahunkan. Dalam hal ini adalah dikali 12 bulan. Kemudian, kita cari PKP atau penghasilan kena pajak. Rumusnya adalah penghasilan neto yang setahun tadi dikurangi PTKP. PTKP itu apa toh? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi dari penghasilanmu bruto tadi itu masih dikurangi lagi, yang berarti pajakmu akan berkurang. Oh, kurang baik apa lagi? Dirjen Pajak. Yang pertama, PTKP itu mencakup wajib pajak. Untuk wajib pajak sendiri, itu dapat pengurangan atau PTKP sebesar 54 juta per tahun. Kalau kamu kawin, tambah lagi 4.500.000. Kalau istrimu bekerja dan penghasilannya mau digabung dengan dirimu, tambah lagi 54 juta. Kalau misalnya kamu punya anak karena nikah, ingat, anak karena nikah, maka maksimal itu hanya yang ditanggung 3 orang. Dan masing-masing anak itu 4.500.000. Kalau punya anak 4, ya berarti yang dihitung hanya 3. Tidak lebih. Catatan, istri yang bekerja dan pisah harta, maka perhitungan pajaknya
dia dihitung akan lajang. Jadi status kawin, status anak itu yang nanggung adalah suami. Kecuali kalau istrinya tidak bekerja, ya suami yang menanggung semuanya. Kalau suaminya yang tidak bekerja, berarti istri yang menanggung. Dalam hal ini berarti istri statusnya kawin dan punya tanggungan anak. Itu kalau misalnya suaminya nggak kerja. Tapi kalau suaminya kerja ya berarti status kawin dan anak punya suami. Istri ya statusnya hanya wajib pajak dan dianggap lajang. Nah, selanjutnya menghitung pajak terhutang per tahun. Rumusnya apa? PKP dikali tarif pajak. Nah, tarif pajak yang berlaku untuk PNS itu bersifat final, untuk non PNS itu tidak bersifat final. Final itu gimana? Final itu langsung disetor setiap menerima gaji. Jadi kalau PNS itu setiap terima gaji 1 bulan, misalnya bulan Januari, itu pajaknya langsung disetor. Tidak diambil dulu oleh pihak pemotong baru disetor nanti akhir tahun, tidak. Tapi langsung disetor setiap bulan. Itu kalau yang final. Tarifnya 0% dari penghasilan bruto, 5% dari penghasilan bruto, dan 15% dari penghasilan bruto untuk setiap golongan 1, 2, dan 3. Tapi kita tidak akan belajar yang PNS. Kita akan belajar kalau kamu non PNS atau pegawai swasta. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 5% untuk PKP sampai 50 juta, 15% untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk PKP 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% di atas 500 juta. Dan tarif pajak PPh pasal 21 ini sifatnya berlapis untuk yang non PNS atau pegawai negeri sipil. Berlapis itu gimana? Baik, kita mulai cara perhitungannya saja ya. Pak Abdul bekerja di PT Karya Abadi sejak tahun 2015. Statusnya menikah tanpa anak. Gaji Pak Abdul setiap bulan adalah 10 juta. Mendapat tunjangan BPJS ketenaga kerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 0,24 dan 0,3% dari gaji pokok. Abdul juga membayar JHT sebesar 2% dari gaji pokok dan iuran pensiun sebesar 1% dari gaji pokoknya. Berapa PPh pasal 21 tahun 2019 selama ia bekerja di PT Karya Abadi? Berapa ya? Yang pertama, kita cari penghasilan bruto dulu. Dia terima gaji 10 juta, terima tunjangan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dicari 0,24% toh tadi dengan 0,3%. Dicari, ketemu penghasilan brutonya 10 juta 54 ribu. Lalu dicari pengurangannya juga. Dia apa? Ingat, dia menerima gaji setiap bulan. Berarti dia penghasilannya tetap. Maka dapat biaya jabatan. Pengurangan biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto. 5% kali penghasilan bruto. Mari kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, karena kalau misalnya diperhitungkan itu lebih dari 500 ribu, tapi karena ketentuan ya hanya kita catat 500 ribu saja, karena maksimal 500 ribu. Terus ada iuran yang dia bayarkan sebesar 2% dari 2% dari apa? Gaji pokok dan 2% dan 1% dari gaji pokok.
Nah, baik, maaf, ini ada kesalahan sedikit sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk pengurangannya, tadi sempat saya ada salah hitung, sekarang sudah saya perbaiki. Biaya jabatan 5%, ya toh? Lalu iuran jaminan hari tua itu 2% dari gaji pokok. Gaji pokoknya berapa? 10 juta, ingat, bukan yang 10 juta 54 ribu, tapi 10 juta rupiah. 2% sama 1% untuk iuran pensiun. Semua dijumlahkan, ketemulah angka 800 ribu rupiah. Kemudian baru kita cari penghasilan neto sebulan. Diselisihkan. Nah, ini baru sebulan, baru terus dikali 12, 9.254.000 kali 12. Ketemulah 111.048.000 rupiah. Nah, dari penghasilan neto yang setahun ini baru akan kita cari PKP-nya, yaitu dengan menselisihkan dengan PTKP. Nah, kita cari tahu PTKP-nya dulu berarti. Yang pertama, dia wajib pajak, maka 54 juta. Sudah kena, ya tahu, sudah dikurangi 54 juta. Kawin, dia statusnya kawin, maka 4.500.000. Karena tidak ada keterangan istrinya sudah bekerja atau belum, kita kesampingkan semuanya. Ketemu totalnya PTKP-nya 58.500.000. Nah, pajak penghasilan kena pajaknya itu adalah 11.048.000 tadi diselisihkan dengan PTKP. Ketemulah angka 52.548.000 rupiah. Ini PKP selama setahun ya. Baru dicari pajak terhutangnya. Nah, inilah bedanya dengan PPN atau pajak-pajak yang lain. Kalau PPh itu pajaknya berlapis. Jadi tidak langsung 52.548.000 kali 15%, tidak. Karena mentang-mentang dia ada di angka lebih dari 52 juta. Tidak, tapi bertahap. Yang pertama 5% dulu. Karena 5% itu batasnya sampai 50 juta, maka ditulis mentok 50 juta. Ketemu 2.500.000. Masih sisa? Sisa berapa? Sisa 2.548.000. Baru dikali 15. Pak, kan itu kurang dari 250 juta. Dan tidak lebih dari 50 juta. Iya, tapi yang 50 juta tadi sudah dibebankan di tarif 5%. Maka sisanya, kalau masih sisa, dibebankan ke tarif selanjutnya. Baru dijumlahkan semuanya. Ketemulah 2.882.200 rupiah. Nah, itu adalah pajak terhutang tahun 2019. Kalau ditanya per bulan, berarti tinggal dibagi 12. Begitu ya teman-teman, semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.